Setelah NU berdiri, posisi kelompok tradisional kian kuat. Terbukti, pada 1937 ketika beberapa ormas Islam membentuk Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, Kiai Hasyim diminta jadi ketuanya. Ia juga pernah memimpin Masyumi, partai politik Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang kini disebut Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana, sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan, diantaranya Nahdlatul Watan, Kebangkitan Tanah Air tahun 1916, dan Taswirul Afkar tahun 1918 dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Taswirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh muda pengasuh PP Bahrul Ulum Tambak Beras, yang juga murid Hadratus Syekh. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Pada masa itu, Raja Saudi Arabia Ibnu Saud berencana menjadikan mazhab Salafi Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin, karena dianggap bid'ah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang menghormati keberagaman, menolak dengan alasan itu adalah pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban itu. Akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam serta tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami Kongres Islam Internasional di Mekah, yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Hasyim bersama para pengasuh pesantren lainnya, membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite yang diketuai Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu Saud, sehingga rencana tersebut digagalkan. Hasilnya, hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan mazhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dimintai persetujuannya, meminta waktu untuk mengerjakan salat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Dinanti-nanti sekian lama, petunjuk itu belum datang juga. Kiai Hasyim sangat gelisah. Dalam hati kecilnya ingin berjumpa dengan gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif, Bangkalan. Sementara nun jauh di Bangkalan sana, Kiai Khalil telah mengetahui apa yang dialami Kiai Hasyim. Kiai Khalil lalu mengutus salah satu orang santrinya yang bernama Asad Syamsul Arifin, kelak Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin menjadi pengasuh PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, untuk menyampaikan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim di Tebuireng. Pemuda Asad juga dipesani agar setiba di Tebuireng membacakan surat Taha ayat 23 kepada Kiai Hasyim. Ketika Kiai Hasyim menerima kedatangan Asad, dan mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujarnya lirih sambil meneteskan air mata. Waktu terus berjalan, akan tetapi pendirian organisasi itu belum juga terrealisasi. Agaknya Kiai Hasyim masih menunggu kemantapan hati.
1 tahun kemudian, 1925, pemuda Asad kembali datang menemui Hadratus Syekh. "Kiai, saya diutus oleh Kiai Kholil untuk menyampaikan tasbih ini," ujar pemuda Asad sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan Kiai Kholil di lehernya. Tangan Asad belum pernah menyentuh tasbih tersebut, meskipun perjalanan antara Bangkalan menuju Tebuireng sangatlah jauh dan banyak rintangan. Bahkan ia rela tidak mandi selama dalam perjalanan, sebab khawatir tangannya menyentuh tasbih. Ia memiliki prinsip, kalung ini yang menaruh adalah kiai, maka yang boleh melepasnya juga harus kiai. Inilah salah satu sikap ketaatan santri kepada sang guru. Kiai Kholil juga meminta untuk mengamalkan wirid ya Jabar, ya Kohar setiap waktu, tambah Asad. Kehadiran Asad yang kedua ini membuat hati Kiai Hashim semakin mantap. Hadratus Syekh menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawannya mendirikan organisasi Jamiah. Inilah jawaban yang dinanti-nantinya melalui salat istikharah. Sayangnya, sebelum keinginan itu terwujud, Kiai Kholil sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada tanggal 16 Rajab 1344 H, tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan, dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Kiai Hashim dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Kelak, Jamiah ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Sebagaimana diketahui, saat itu, bahkan hingga kini, dalam dunia Islam terdapat pertentangan faham, antara faham pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh dari Mesir dengan faham bermazhab yang menerima praktek tarekat. Ide reformasi Muhammad Abduh antara lain bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam, mereformasi pendidikan Islam di tingkat universitas, dan mengkaji serta merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan ini Abduh melancarkan ide agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran mazhab dan meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Semangat Abduh juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, kebanyakan di kawasan Sumatera yang dibawa oleh para mahasiswa yang belajar di Mekah. Sedangkan di Jawa dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Kiai Hashim pada prinsipnya menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran Islam, akan tetapi menolak melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Sebab dalam pandangannya, umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran atau hadits tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Hashim ini memperoleh dukungan para kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Hashim yang saat itu menjadi kiblat para kiai, berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama ini. Pada saat pendirian organisasi pergerakan kebangsaan membentuk Majelis Islam ala Indonesia, MIAI, Kiai Hashim dengan putranya Kiai Haji Wahid Hashim, diangkat sebagai pimpinannya, periode tahun-tahun 1937 sampai tahun 1942. Mendirikan pesantren Tebuireng. Tahun 1899, Kiai Hashim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Duku Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Duku Tebuireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 km. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, jawat teratak, sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebuireng dimulai. Kiai Hashim mengajar dan salat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang, dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun pesantren Tebuireng, Jombang, Kiai Hashim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khadijah. Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hashim kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafiko, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini Kiai Hashim dikaruniai 10 anak, yaitu, 1. Hanah, 2. Khoiriyah, 3. Aisyah, 4. Azah, 5. Abdul Wahid, 6. Abdul Hakim, Abdul Kholik, 7. Abdul Karim, 8. Ubaidillah, 9. Masuroh, 10. Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Hashim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri.
Dari pernikahan ini, Kiai Hashim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu, 1. Abdul Qadir, 2. Fatimah, 3. Khotijah, 4. Muhammad Yakub. Peran dan jasa Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dan penjajahan. Karena pengaruhnya yang demikian kuat itu, keberadaan Kiai Hashim menjadi perhatian serius penjajah. Baik Belanda maupun Jepang berusaha untuk merangkulnya. Di antaranya ia pernah dianugerahi bintang jasa pada tahun 1937, tapi ditolaknya. Justru Kiai Hashim sempat membuat Belanda kelimpungan. Pertama, ia memfatwakan bahwa perang melawan Belanda adalah jihad perang suci. Belanda kemudian sangat kerepotan, karena perlawanan gigih melawan penjajah muncul di mana-mana. Kedua, Kiai Hashim juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas. Keruan saja, Van der Plas penguasa Belanda, menjadi bingung. Karena banyak umat Islam yang telah mendaftarkan diri kemudian mengurungkan niatnya. Namun sempat juga Kiai Hashim mencicipi penjara 3 bulan pada 1942. Tidak jelas alasan Jepang menangkap Kiai Hashim. Mungkin, karena sikapnya tidak kooperatif dengan penjajah. Uniknya, saking khidmatnya kepada gurunya, ada beberapa santri minta ikut dipenjarakan bersama kiainya itu. Namun sempat juga Kiai Hashim mencicipi penjara 3 bulan pada 1942. Tidak jelas alasan Jepang menangkap Kiai Hashim. Mungkin, karena sikapnya tidak kooperatif dengan penjajah. Uniknya, saking khidmatnya kepada gurunya, ada beberapa santri minta ikut dipenjarakan bersama kiainya itu. Masa awal perjuangan Kiai Hashim di Tebuireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pasukan kompeni ini tidak segan-segan membunuh penduduk yang dianggap menentang undang-undang penjajah. Pesantren Tebuireng, Jombang pun tak luput dari sasaran represif Belanda. Pada tahun 1913 Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebuireng. Namun dia tertangkap dan dihajar beramai-ramai oleh santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Hashim dengan tuduhan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Kiai Hashim yang sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda, mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan taktis. Akhirnya beliau dilepaskan dari jeratan hukum. Belum puas dengan cara adu domba, Belanda kemudian mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang baru berdiri 10-an tahun itu. Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren porak-poranda, dan kitab-kitab dihancurkan serta dibakar. Perlakuan represif Belanda ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Pada bulan Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure, kekuasaan Indonesia berpindah tangan ke tentara Jepang. Pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Hadratus Syaikh beserta sejumlah putra dan kerabatnya. Ini dilakukan karena Kiai Hashim menolak melakukan seikerei, yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi, sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Aktivitas ini juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang, setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Kiai Hashim menolak aturan tersebut. Sebab hanya Allah lah yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya, Kiai Hashim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratus Syaikh berada di pihak yang benar, sejumlah santri Tebuireng minta ikut ditahan. Selama dalam tahanan, Kiai Hashim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah tak dapat digerakkan. Setelah penahanan Hadratus Syaikh, segenap kegiatan belajar mengajar di pesantren Tebuireng, Jombang vakum total. Penahanan itu juga mengakibatkan keluarga Hadratus Syaikh tercerai-berai. Istri Kiai Hashim, Nyai Masruroh, harus mengungsi ke pesantren Denanyar, barat kota Jombang.
Tanggal 18 Agustus tahun 1942, setelah 4 bulan di penjara, Kiai Hashim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Selain itu, pembebasan Kiai Hashim juga berkat usaha dari Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Shikikan di Jakarta. Tanggal 22 Oktober tahun 1945, ketika tentara NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris, berusaha melakukan agresi ke Tanah Jawa, Surabaya, dengan alasan mengurus tawanan Jepang, Kiai Hashim bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris tersebut. Resolusi jihad ditandatangani di kantor Nububutan, Surabaya. Akibatnya, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 yang bersejarah itu. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris. Peristiwa 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pada tanggal 7 November 1945, 3 hari sebelum meletusnya Perang 10 November 1945 di Surabaya, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia, Masyumi. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham. Kiai Hashim diangkat sebagai Rois Am, Ketua Umum, pertama periode tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Hashim dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPII, Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Mujahidin. Bahkan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjuk kepada Kiai Hashim. Kesan akhlak dan kecerdasan beliau. Pernah terjadi dialog yang mengesankan antara dua ulama besar, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Kholil Bangkalan, gurunya. Dulu saya memang mengajar Tuan. Tapi hari ini, saya nyatakan bahwa saya adalah murid Tuan, kata Mbah Kholil, begitu Kiai dari Madura ini populer dipanggil. Kiai Hashim menjawab, sungguh saya tidak menduga kalau Tuan Guru akan mengucapkan kata-kata yang demikian. Tidakkah Tuan Guru salah raba berguru pada saya, seorang murid Tuan sendiri, murid Tuan Guru dulu, dan juga sekarang. Bahkan, akan tetap menjadi murid Tuan Guru selama-lamanya. Tanpa merasa tersanjung, Mbah Kholil tetap bersikeras dengan niatnya. Keputusan dan kepastian hati kami sudah tetap tiada dapat ditawar dan diubah lagi, bahwa kami akan turut belajar di sini, menampung ilmu-ilmu Tuan, dan berguru kepada Tuan, katanya. Karena sudah hafal dengan watak gurunya, Kiai Hashim tidak bisa berbuat lain selain menerimanya sebagai santri. Lucunya, ketika turun dari masjid usai salat berjamaah, keduanya cepat-cepat menuju tempat sandal, bahkan kadang saling mendahului, karena hendak memasangkan ke kaki gurunya. Sesungguhnya bisa saja terjadi seorang murid akhirnya lebih pintar ketimbang gurunya. Dan itu banyak terjadi. Namun yang ditunjukkan Kiai Hashim juga Kiai Haji Kholil Bangkalan adalah kemuliaan akhlak. Keduanya menunjukkan kerendahan hati dan saling menghormati, dua hal yang sekarang semakin sulit ditemukan pada para murid dan guru-guru kita. Mbah Kholil adalah kiai yang sangat termasyhur pada zamannya. Hampir semua pendiri NU dan tokoh-tokoh penting NU generasi awal pernah berguru kepada pengasuh sekaligus pemimpin pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura ini. Sedangkan Kiai Hashim sendiri tak kalah cemerlangnya. Bukan saja ia pendiri sekaligus pemimpin tertinggi NU, yang punya pengaruh sangat kuat kepada kalangan ulama, tapi juga lantaran ketinggian ilmunya. Terutama, terkenal mumpuni dalam ilmu hadits. Setiap Ramadan Kiai Hashim punya tradisi, menggelar kajian hadits Bukhari dan Muslim selama sebulan suntuk. Kajian itu mampu menyedot perhatian umat Islam. Maka tak heran bila pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan gurunya sendiri, Kiai Haji Kholil Bangkalan. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hashim. Setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit di antara santri Kiai Hashim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Wahid Hashim anaknya, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri Kiai Hashim.
Tak pelak lagi pada abad 20 Tebuireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Zamakhsyari Dovir, penulis buku Tradisi Pesantren, mencatat bahwa pesantren Tebuireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Tak heran bila para pengikutnya kemudian memberi gelar Hadratus Syaikh, Tuan Guru Besar, kepada Kiai Hasyim. Kisah mengambil cincin gurunya dari lubang WC. Salah satu rahasia seorang murid bisa berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat dan hormat kepada gurunya. Guru adalah orang yang punya ilmu. Sedangkan murid adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang guru. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Dia tidak boleh membantah apalagi menentang perintah sang guru, kecuali jika gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam, maka sang murid wajib tidak menurutinya. Kalau titah guru baik, murid tidak boleh membantahnya. Inilah yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan. Di pondok milik Kiai Kholil, Kiai Hasyim dididik akhlaknya. Saban hari, Kiai Hasyim disuruh gurunya angon, merawat sapi dan kambing. Kiai Hasyim disuruh membersihkan kandang dan mencari rumput. Ilmu yang diberikan Kiai Kholil kepada muridnya itu memang bukan ilmu teoretis, melainkan ilmu pragmatis. Langsung penerapan. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah ngersulo, mengeluh disuruh gurunya angon sapi dan kambing. Beliau terima titah gurunya itu sebagai khidmat penghormatan kepada guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari Kiai Hasyim, yakni keridhoan guru. Beliau tidak hanya berhadap ilmu teoretis dari Kiai Kholil, tapi lebih dari itu, yang diinginkan adalah berkah dari Kiai Haji Kholil Bangkalan. Kalau anak santri sekarang di model seperti ini, mungkin tidak tahan dan langsung keluar dari pondok. Anak santri sekarang kan lebih mengutamakan mencari ilmu teoretis. Mencari ilmu fikih, ilmu hadits, ilmu nahwu shorof, dan sebagainya. Sementara ilmu akhlak terapannya malah kurang diperhatikan. Suatu hari, seperti biasa Kiai Hasyim setelah memasukkan sapi dan kambing ke kandangnya, Kiai Hasyim langsung mandi dan sholat asyar. Sebelum sempat mandi, Kiai Hasyim melihat gurunya, Kiai Kholil termenung sendiri. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati sang guru. Maka diberanikanlah oleh Kiai Hasyim untuk bertanya kepada Kiai Kholil. "Ada apa gerangan wahai guru, kok kelihatan sedih?" tanya Kiai Hasyim kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan. "Bagaimana tidak sedih, wahai muridku? Cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi. Lalu masuk ke lubang pembuangan akhir, septic tank," jawab Kiai Kholil dengan nada sedih. Mendengar jawaban sang guru, Kiai Hasyim segera meminta izin untuk membantu mencarikan cincin yang jatuh itu dan diizini. Langsung saja Kiai Hasyim masuk ke kamar mandi dan membongkar septic tank, kakus. Bisa dibayangkan, namanya kakus, dalamnya bagaimana dan isinya apa saja. Namun Kiai Hasyim karena hormat dan sayangnya kepada guru tidak pikir panjang. Beliau langsung masuk ke septic tank itu dan dikeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa riangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya itu. Sampai terucap doa, "Aku ridho padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Demikianlah doa yang keluar dari Kiai Haji Kholil Bangkalan. Karena yang berdoa seorang wali, ia mustajab. Tiada yang memungkiri bahwa di kemudian hari, Kiai Hasyim menjadi ulama besar. Mengapa bisa begitu? Di samping karena Kiai Hasyim adalah pribadi pilihan, beliau mendapat berkah dari gurunya karena gurunya ridho kepadanya. Nah, itulah kisah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh pahlawan nasional Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.